data. Apakah cukup kelengkapan data doang? Tentu tidak, ya kan? Kalau sekedar datanya lengkap, ya perusahaan juga berarti akan bisa aja nerima kandidat yang nggak sesuai dong, ya nggak? Saya ulangi ya, kalau sekedar datanya lengkap, ya, misalnya data saya tadi cuman data saya tadi cuman 29%, let's say data saya misalnya ternyata 100% di sini ya. Misalnya di sini 100% gitu. Anggaplah lengkap. Tapi saya tahu lowongan yang saya apply ini sebenarnya nggak cocok sama saya. Saya asal lamar aja. Apakah itu ngebantu HRD? Coba saya tanya. Walaupun saya data saya 100%, tapi kualifikasi saya nggak masuk, saya asal lamar aja. Apakah itu ngebantu HRD? Nggak kan? Ya, sangat tidak berguna gitu. Apakah data kita jadi berguna buat HRD? Sangat tidak berguna. Kenapa? Karena nggak cocok kualifikasinya. Nah, maka ada filter kedua. Filter kedua adalah kualifikasi yang sesuai. Jadi pada saat kalian lihat loker di sini, guys, ya, kalian lihat loker di sini nih. Ini kebetulan bahasa Inggris. Coba kita cari bahasa Indonesia ya, biar lebih mudah menjelaskannya. Let's say ini kita coba lihat ini bahasa apa. Kita cari lowongan di sini deh. Nih misalnya ya. Nah ini kan namanya kualifikasi nih teman-teman. Ya, ini kan kualifikasi. Di sini ada SMA SMK, pengalaman minimal 1 tahun, ya itu kan kualifikasi. Coba kita contek yang Glenn ada nggak? Oh ini juga bahasa Inggris. Nah ini juga, ini kan kualifikasi, ya D3, fresh grade, ya communication, problem solving, ya time management, domisili, ya ini kan kualifikasi namanya. Nah selain kelengkapan data tadi, sistemnya portal itu akan membantu HRD dengan memilihkan, dengan meranking, guys, meranking, mengurutkan data mana yang kualifikasinya paling sesuai ditaruh di atas. Data mana yang kualifikasinya paling sesuai itu ditaruh di urutan pertama. Jadi, kalaupun saya punya data lengkap 100%, datanya lengkap ya, data yang di sini lengkap, data profil saya lengkap. Ini 100%. Tapi ya, tapi secara kualifikasi di sini saya tidak sesuai, maka ya sama aja bohong. Saya tidak akan ditaruh di nomor 1. Siapa yang ada di nomor 1? Yang ada di nomor 1 adalah orang yang 100% profilnya terisi dan 100% kualifikasinya sesuai. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi semakin kecil di sini, kita bisa aja ada di posisi 375, atau lebih parahnya lagi mungkin atau di 792. Data kita ada di nomor itu. Semakin ini kecil. Data tidak lengkap, kualifikasi nggak sesuai, urutan kita sudah pasti di bawah. Nah, maka tipsnya, maka strateginya, kalau kalian mau melamar lewat portal, pertama, lengkapi profil akun kalian. 1. 2, hanya melamar ke pekerjaan yang kalian tahu 100% sesuai. Karena dengan begitu, data kalian ada di atas. Gimana yang dimaksud dengan 100% sesuai? Sekarang saya tanya. Teman-teman perhatiin kualifikasi ini ya. Ya. Ini kan minimal D3. Ya nggak? Kalau misalnya saya S1, saya ditaruh di nomor berapa?
Kualifikasi yang lain masuk, ini oke, ini oke, ini oke, ini oke. Wah, sistemnya Glean sudah ngebaca, ini masuk semua, tapi saya di sini S1. Kira-kira saya masuk ke jajaran nomor 1 atau tidak? Itu pertanyaannya. Saya masuk ke jajaran nomor 1 di bagian-bagian atas, data saya ada di atas, direkomendasikan di atas, atau tidak? Ayo. Jawabannya tidak. Kita jangan pakai logika manusia ya. Logika manusia itu kan S1 level pendidikannya lebih tinggi daripada D3. Itu kan logika manusia. Tapi yang kita pakai di sini adalah logika sistem. Di sistemnya diminta minimal D3. Maka yang D3 udah pasti ada di nomor 1. Itu guys. Ya. Yang pengalaman gimana gitu ya? Kan dia tidak tulis pengalaman nih di sini. Kan dia tidak ada minimal pengalaman kan? Tidak ada minimal pengalaman di sini. Maka yang fresh grade akan ada di atas. Gitu cara bacanya guys. Kalau kalian mau tahu kira-kira kalian ada di nomor-nomor berapa, kalian baca kualifikasinya. Ketika ada yang tidak sesuai, maka kalian sudah pasti tidak di nomor 1. Itu aja. Ya. Ketika ada yang tidak sesuai, maka kalian sudah pasti tidak ada di nomor 1. Nah, sekarang ngerti kenapa harus memperhatikan profil, harus memperhatikan loker. Jadi ngelamar lewat portal itu nggak bisa sembarangan. Walaupun gampang, nggak bisa asal lamar. Harus benar-benar milih lokernya yang pas. Ya. Iya benar, harus benar-benar sesuai dengan ini. Tidak menjamin kita punya kualifikasi lebih baik ada di atas, enggak. Ngapain? Kalau gitu gini ya, kalau misalnya sistemnya Glints atau Jobstreet atau portal loker yang lain tidak bisa membantu saya sebagai HR untuk mencari orang yang sesuai dengan ini, ya, nggak bisa bantu saya sebagai HR untuk nyari orang yang sesuai dengan yang saya minta di sini, ngapain saya pakai Glints? Ngapain saya bayar Jobstreet? Ngapain saya bayar Klop? Cari sendiri aja. Justru yang saya mau dari sistemnya mereka adalah mereka bisa bantu saya mempermudah kerjaan saya dong. Kalau saya mintanya begini, ya tolong cariin yang begini gitu. Itu guys. Ya. Jadi jangan pakai logika kita sebagai manusia, apalagi manusia yang awam ya, ketika melamar lewat portal. Kalian harus ngerti gimana cara kerja sistem. Sampai sini bisa dipahami? Melamar lewat portal? Gampang, paling gampang ini guys, cuma butuh 2 aja ya. Kalian cuma perlu tahu 2 hal. Lengkapi profilnya. Lain kali kalau ngelamar pilih-pilih. Ya, pilih-pilih. Punya pengalaman ngelamar banyak nggak ada yang direspon di portal, akhirnya trauma, sekarang nggak mau pakai portal lagi. Ada. Ada yang punya pengalaman kayak gitu. Ya coach, saya waktu itu ngelamar banyak tapi nggak ada yang direspon satupun gitu ya. Any major related kan ada kualifikasi yang lain kan, kualifikasinya bukan cuma any major ya, apa D3, apa S1, ada usia ya kan, ada pengalaman kan, kualifikasi yang lain juga dilihat, nggak bisa ngelihat cuma satu gitu doang ya. Kalau any major ya kualifikasi yang lainnya apa, misalnya kayak S1 levelnya apa, pengalamannya ada nggak yang diminta ya kan. Ibrahim, untuk posisi yang sama, setiap company belum tentu memberikan deskripsi yang sama untuk job desk. Apakah saya harus adjust profile setiap sebelum submit? Adjust profile? Nggak usah. Ngapain? Nggak mesti adjust profile. Emang profilnya mau di-adjust apa? Emang pendidikan kita mau diganti dari D3 jadi S1, nanti ngelamar ke yang S1, ganti lagi ke D3? Kan enggak.
Bukan itu Ibrahim, yang kamu cari loker yang pas sama kamu itu yang intinya ya. Bukan kamu yang ngejust profil kamu supaya cocok sama semua loker, nggak bisa. Hanya ngelamar ke loker yang pas sama kamu, itu kuncinya. Ya. Jadi sedikit banget dong coach. Iya emang, nggak bisa. Ketemu satu dua aja udah syukur. Ya, ketemu satu dua aja udah syukur. Nah, lain nanti dengan kirim CV lewat email ya. Ingat, ini portal. Setiap cara, setiap jalur, setiap saluran melamar ada caranya. Yang kita bahas baru portal. Ya. Jadi nggak bisa disamain. Kalau kalian lewat email nanti lain lagi. LinkedIn biar di notice HRD lain lagi. Ini akan kita bahas di sini. Ini kita baru ngomongin portal. Jadi kalau kalian punya portal loker di HP ya, sekarang ngelamarnya pilih-pilih. Cek akunnya udah dilengkapi belum? Lengkapin dulu. Terus kalau ngelamar tuh pilih-pilih. Bener-bener yang, oh ini cocok nih 100% pas, kirim. Karena kalau enggak percuma. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi mulai sekarang untuk ngelamar lewat portal lebih selektif lagi dan pastiin profil kalian sudah dilengkapi. Kita move on ya. Kita move on ke strategi berikutnya, LinkedIn timeline. Ya. Apa itu LinkedIn timeline? Kok LinkedIn timeline sih coach? Istilah apa itu? Ya kan? Apa itu LinkedIn timeline? Kenapa nggak LinkedIn aja? Karena LinkedIn itu ada dua, guys. Saya cerita sejarahnya sedikit, cerita sejarah kepanjangannya. Saya kasih tahu aja bahwa awalnya LinkedIn itu berfungsi sebagai sosial media para profesional. Ya. Awal LinkedIn ada itu berperan sebagai sosial medianya profesional. Saya termasuk generasi-generasi awal ketika LinkedIn baru masuk di Indonesia. Saya termasuk akun-akun yang pertama lah. Jadi mungkin usernya di Indonesia masih di bawah 1 juta kali ya, masih di bawah 1 juta lah, masih ratusan ribu seingat saya waktu saya join, dan isinya masih sebagian besar profesional, belum ada pencari kerja ya. eh, Pembedanya dengan Facebook waktu itu zamannya Facebook ya. Pembedanya dengan Facebook adalah kalau Facebook itu buat orang umum, kalau LinkedIn itu benar orang kerja. Dan mayoritas diisi HRD dulu, mayoritas diisi recruiter. Ya. Nah, berkembang akhirnya LinkedIn mengeluarkan fitur namanya jobs atau pekerjaan. Jadi kalau kalian perhatiin di LinkedIn, ya, di sini. Nah, itu ada fitur di atasnya yang gambar koper. Kalau LinkedIn kalian bahasa Inggris, tulisannya jobs. Kalau LinkedIn kalian bahasa Indonesia, tulisannya pekerjaan. Nah, ini sebenarnya portalnya ya. Portalnya LinkedIn. Ya. Ini portal lokernya LinkedIn. Caranya gimana biar dapat kerjaan dari portal LinkedIn? Ya sama kayak portal loker yang lain, sama persis. Ya, lengkapi profil, pilih loker yang pas. Udah. Nah, yang kita bahas di sini adalah ngelamar lewat timeline. Timeline maksudnya apa? Loker-loker yang diposting oleh HRD melalui akun LinkedIn pribadi mereka atau akun LinkedIn perusahaannya di timeline. Kayak gini. Ya, ini HRD, Talent Acquisition, IFT Group, magang baru tapi. Gitu ya. Nah, ini yang kita bahas. Bukan yang ini. Kalau yang ini sama kayak tadi, ya udah dipelajari di yang pertama. Yang kita bahas adalah gimana supaya kita dinotis oleh HRD ketika kita melamar di sini. Loker-loker yang muncul di timeline kita. Nih ya. Ada resepsionis, saya di tag ya. Dan seterusnya. Ya. Gimana biar HRD notice kita ketika kita coba apply melalui loker-loker yang ada di timeline ini. Maka ini yang harus kalian perhatikan. Ya. Pertama, itu bagian profil. Ya, sama kelengkapan juga. Ya. Tentu kelengkapan informasi itu penting karena LinkedIn timeline pun merupakan sebuah sistem. Jadi kalian sebisa mungkin melengkapi informasi akun kalian di LinkedIn. Kemudian foto.
Nih ya, untuk bagian profil, ada 4 poin yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama dari sisi kelengkapannya, yang kedua penggunaan foto, yang ketiga bingkai, ya, open to work, dan headline atau moto. Di sini siapa yang udah punya akun LinkedIn? Yang udah cukup familiar dengan LinkedIn deh, siapa? Siapa yang sudah cukup familiar dengan LinkedIn? Udah sering cari lokar di sana, udah sering pakai gitu ya. Tuh Riyadi ya, oke. Riyadi, Syafri, oke. Nah, kita akan perhatiin ya poin-poin ini. Kelengkapan gampang lah ya, kalian tinggal isi semua field yang dibutuhkan. Foto udah pasti ya di sini. Ya. Kita praktek aja. Ketika kalian ke profil, ya, di sini ada foto kan. Nah, pastiin fotonya ini yang nunjukin sisi profesional kalian ya. Jadi jangan pakai foto. Kadang kan kita ada yang ngebedain ya dulu ya. Foto Instagram, foto profil Instagram, profil LinkedIn. Nah, itu harus beda ya. Profil Instagram kita mungkin yang ngaco-ngaco ya terserah lah ya. Bebas aja gitu. Tapi kalau profil LinkedIn tuh harus kelihatan sisi profesionalisme kita. Jadi pastiin kalian kasih foto yang benar-benar pro ya, yang nunjukin bahwa kalian adalah seorang pro. Pakai blazer ya, dengan jangan lupa senyum kalau foto ya. Kasih senyum ya, terus nunjukin muka kalian dengan jelas ya, jangan ditutup pakai topi atau jangan ketutupan sama tangan. Jadi ingat ini foto LinkedIn bukan foto IG ya. Nah, kalau kalian klik fotonya, kalian bisa memilih bingkai yang digunakan. Ketika kalian menggunakan bingkai hijau ini, ya, open to work, nanti buat HRD-HRD yang punya akun premium, mereka itu bisa mencari kandidat-kandidat yang hanya statusnya sedang cari kerja. Jadi di LinkedIn, untuk membedakan orang yang sedang mencari pekerjaan dengan orang yang sedang merekrut, mereka menggunakan fitur ini. Ya. Jadi kalau kamu sedang mau cari kerja, pakailah fitur ini. Sehingga nanti akan dikenali oleh sistem LinkedIn bahwa kamu sedang cari kerja. Gitu ya. Nah, apakah cukup hanya dengan bingkai? Saya menyarankan teman-teman juga menggunakan tambahan untuk membuat HRD yang membaca profil kalian itu lebih yakin bahwa posisi kalian sekarang sedang nyari kerja. Yaitu dengan menambahkan moto atau kalau bahasa Inggris itu nanti headline ya. Di sini kan moto, karena bahasa Indonesia. Kalau nanti LinkedIn kalian bahasa Inggris itu headline. Nah, tulisan di headline ini kalian tulis dengan talent ready, posisi target. Nah, disinilah apa yang kalian pelajari kemarin mulai kepake. Contoh tadi ada yang mau jadi digital marketing. Talent ready digital marketing. Ya, terserah kalian mau ininya juga kalian mau pakai ini atau mau pakai ini, bebas saja ya. Yang penting apa? Di LinkedIn sudah jadi sebuah tren, kalimat yang ada di moto ini menjadi identitas pekerjaan. Ya. Apa yang kita ketik di moto ini menjadi identitas pekerjaan kita. Dalam kasus kita lagi nyari kerja, kan kita berarti pengen kerja untuk sebuah posisi tertentu kan, maka kita tulislah talent ready ini itu artinya kita siap kerja ya. Saya sedang cari kerja untuk posisi digital marketing. Itu artinya di mata rekruter. Ya. Saya sedang cari kerja untuk posisi digital marketing. Boleh nggak coach kita isinya lebih dari satu? Misalnya saya pengen digital marketing atau admin atau CS atau purchasing ya kan? Sales juga boleh gitu kan. Coba bayangin ada yang nulis begitu kira-kira gimana guys? Bingung nggak HRD? Ketika kalian nulis posisi lebih dari satu, itu bukan menguntungkan kalian. Ya, itu bukan menguntungkan kalian, justru merugikan. Karena apa? Karena HRD-nya sendiri nggak tahu mau nawarin kalian kerjaan yang mana. Kalau saya menyebutnya sebagai akun galau gitu ya. Galau kenapa? Karena ya nggak jelas maunya apa gitu. Masih mencari jati diri.
ya, entah mau jadi digital marketing, entah mau jadi admin, entah mau jadi CS, ini salah ya. Perhatikan ini salah gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang baru join, oh gitu caranya ya, terus keluar lagi gitu. Ini salah ya. Yang benar adalah kalian fokus pada satu posisi target. Itu gunanya kita belajar kemarin, materi hari Selasa. Supaya HRD itu jelas ngelihat kita itu sebenarnya mau jadi apa. Oh, ini mau jadi digital marketing nih. Nanti dia tinggal lihat profilnya kan. Apa yang kita tulis, background pengalaman, keahlian kita, kan ada di sini semua. Ya, pengalaman-pengalaman, terus pendidikan, sertifikasi, keahlian, kan ada di sini semua. Ya, ketika dia lihat, ya, yang saya bilang tren tadi, nih, ya. Jadi kalimat yang ada di moto atau headline itu menjadi identitas pekerjaan. Ya, identitas pekerjaan. Kalau kita dalam konteks belum bekerja atau lagi nyari kerja atau pengen pindah, kasih tahu aja bahwa kita lagi nyari kerjaan dengan nulis kata talent ready. Nah, kenapa harus begitu? Contoh ya, kita lihat aja misalnya punya Fauji nih, Fauji ya. Nih, kalian perhatiin ya, Fauzi STP, fresh grade, interested jadi QC QA head, supervisor atau staff. Kalian baca deh, kalian sendiri deh, belum jadi HRD gitu ya. Kalian aja lihat itu. Kira-kira kalian mau gimana? Apa yang akan kalian lakukan dengan orang ini gitu? Apa yang muncul di benak kalian saat kalian baca kalimat moto seperti itu? Apa yang kalian bayangin? Apa yang kalian pikirin? Yang muncul di kepala kalian apa? Muluk-muluk. Ya kan tuh ya. Kalian aja orang-orang awam bisa mikir begitu kan. Ini orang maunya apa sih ya? Mau jadi staff, mau jadi head tapi fresh grade, ya nggak sih? Aneh nggak? Head tapi fresh grade, tapi pengen jadi head. Jadi maunya apa? Staff, SPV, head. 3 level diembat semua. Itu guys. Ya, kalau kalian sebagai orang awam aja bingung atau ngerasa ini kayak aneh, ya gimana HRD? Sama aja. Jadi tentuin dengan jelas kita tuh maunya apa. Ya, LinkedIn saya ini bahan contoh yang bagus sih, banyak banyak hal-hal unik. Ya, coba kita lihat Ridwan ya. Nah, ini kan jelas dia. Ini kebetulan nih, kalian ini pas banget nih. Dia pakai bingkai hijau. Tapi di sini staff PPAC di KMK Global Sport. Pertanyaan saya, lagi nyari kerja nggak? Ayo, bingkainya hijau, keterangannya dia jadi staff PPIC di KMK Global Sport. Pertanyaannya, lagi nyari kerjaan? Ayo. Nah, lo ya. Ada yang bilang mau resign, ada yang bilang siapa tahu dia baru masuk, lupa ganti. Ayo. Siapa tahu dia baru masuk lupa ganti, ayo. Bisa jadi nggak? Lagi kerja baru keterima di situ tapi lupa ganti itu profilnya. Bisa kan? Iya kan bisa. Ayo terus gimana dong? Kalian kalau jadi HRD apa yang akan kalian lakukan saat melihat ini? Apakah kalian langsung pede ngubungin Mas Ridwan? Mas Ridwan, kita open positionnya buat Mas Ridwan, kita open positionnya buat staff PPIC, mau nggak? Apakah kalian akan pede ngomong kayak gitu ke Mas Ridwan? Sebagai HR, even kalian sebagai HR? Nggak jelas, guys. Nggak jelas. Kalian nggak tahu dia tuh lagi nyari kerja apa enggak.
Bisa jadi dia baru masuk, itunya lupa diganti, bisa jadi juga dia baru mau resign. Maka pertanyaan pertama yang saya bisa ajukan, yang paling logis adalah, Mas Ridwan lagi nyari kerja nggak? Nah, gini guys, kalau saya harus nanya itu dulu, ya, kalau saya harus nanya itu dulu, untuk ngerekrut Mas Ridwan, ngapain? Mending saya cari orang yang udah jelas-jelas lagi cari kerja. Belum tentu dijawab, belum tentu juga dia lagi nyari kerja. Iya kan? Belum tentu dijawab, belum tentu juga dia lagi nyari kerja. Udahlah saya usaha nanya, kepedean gitu ya, nggak taunya, oh maaf Bu, saya lupa ganti, ayo. Lebih baik saya cari yang jelas-jelas di depannya, talent ready. Ya, lebih baik saya cari yang jelas-jelas di depannya ada kata, nah ini pas banget ya. Bingkai ijo, talent ready. Pede nggak? Pede dong, Mas Alip. Ya kan? DM, ya kan? DM. Mas Alip, kita lagi open nih buat posisi admin juga. Kira-kira tertarik nggak ya? Itu guys, karena jelas ada informasi bahwa dia siap bekerja dan dia pakai bingkai hijau. Nah, ya. Jadi intinya teman-teman, jangan cuma pakai salah satunya. Coba cek LinkedIn-nya sendiri ya, Riyadi ya. Atau LinkedIn-nya yang lain yang udah punya LinkedIn tadi siapa? Syafri ya. Coba cek LinkedIn-nya. Kalau kalian dalam konteks lagi cari kerja, gunakan bingkai yang hijau dan kasih kata talent ready. Kalau kalian lagi nyari, lagi aktif mencari. Supaya HRD-nya nggak ragu ngubungin kalian gitu. Ya, tuh ya. Itu gunanya pakai bingkai dan pakai moto. Jadi motonya jangan ditulis kata mutiara ya. Motonya jangan ditulis kata mutiara, motonya ditulis dengan talent ready, posisi target. Ya, ini oke. Dan ini dipelajari kemarin. Nah, dan ingat posisi target cuma satu. Sudah, kita udah profil kan? Terus apa lagi nih coach? Dari segi LinkedIn timeline yang perlu diperhatiin. Yang perlu diperhatiin berikutnya adalah memberi komen, ya kan? Memberi respon dan komentar personal di lowongan kerja yang kalian minati. Jadi misalnya kalian tertarik sama sebuah loker nih teman-teman. Kalian sebisa mungkin kasih komentar yang berbeda dengan yang lain. Maksudnya yang berbeda dengan yang lain itu gimana? Ini ya. Ketika kita ngelihat loker, anggaplah ini ya, ini kan ada banyak nih yang komen ya. Kalau kalian perhatiin ketika orang komentar di info lowongan kerja, kebanyakan itu mereka cari yang banyak deh, mana ya yang komentarnya banyak. Nih. Nah, ya. Nah, ini juga nggak banyak ya. Kita cari yang banyak, guys. Oh, ini nih. Nih, ketika kalian baca komen-komen dari ini ya, kalian akan notice bahwa kebanyakan orang itu komennya ini great opportunity, ya kan? I'm interested. Ya kan? Itu ya. Terus apa lagi? Up, ya. Up, interested, ya kan? Saya tertarik, Bu, ya. Interested gitu ya. Sama kan? Kalau di ituin ke bawah, itu rata-rata isinya ya begitu-begitu semua, guys. Ya, tuh. Great opportunity, ya kan? Saya tuh bingung, guys. Apa fungsinya? Apa faedahnya ini? Apa faedahnya ini gitu? Atau ini gitu? Kenapa sih gitu? Orang tuh menggunakan kata yang oh trennya begitu terus dipakai semua gitu ya. Padahal itu nggak ada meaningnya. Kalau saya lebih menyarankan teman-teman begini, ya. Ini buat teman-teman yang kelas karir, lain kali kalau kalian ngelamar lewat ingin ketemu loker yang kalian mau lamar, kalian ngomong begini.
bicaralah sebagai seorang manusia gitu guys ya. Jangan cuma asal gimana ya, jangan cuma melakukan hal simpel seperti tadi kayak interested atau itu terus berharap orang akan melihat kita gitu. Karena apa yang dilakukan oleh teman-teman di sini itu dilakukan oleh banyak orang lain. Dan salah satu hal yang membuat kita berbeda dengan orang lain adalah kita akan melakukan cara yang berbeda. Dan saran saya adalah kalian berilah komentar yang sedikit lebih panjang dibanding orang lain. Supaya dinotis. Analoginya gampang gini, saya selalu sampaikan ini di kelas karir ya. Kalau misalnya kalian ulang tahun, kalian posting foto atau kalian posting video ya, perayaan ulang tahun kalian. Terus akhirnya kan kalau kalian posting di sosmed, semua orang tahu dong ya. Atau yang ada di lingkaran kalian tahu dong, di circle kalian tahu. Dan mereka akan komentar kan pasti. Bayangin aja kalau misalnya semua komentarnya cuman HBD ya. Kalian posting, kalian dapat kue atau kalian dapat kado. Terus kalian bilang happy birthday me misalnya gitu ya. Terus semua komentar yang ada, let's say masuk 50 komen isinya HBD ya. HBD ya, HBD ya, HBD ya, HBD ya, HBD ya. Kalian baca satu-satu. Kalian akan baca nggak? 50 komen yang isinya sama. Di hari ulang tahun kalian. Kalian akan baca satu persatu atau tidak? Coba bayangin aja. Tadi yang lagi ulang tahun sekarang? Selamat ulang tahun ya kalau lagi ulang tahun. Coba, coba komen di chat. Menurut kalian gimana? Kalian posting foto, lagi ulang tahun, lagi ngerayain ulang tahun, terus tiba-tiba di komen ada 50 orang yang kenal kalian, komentar semua isinya HBD ya, HBD ya, HBD ya, HBD ya, HBD ya. Kalian baca satu-satu? Enggak, karena nggak menarik, betul. Ya. Tiba-tiba ada satu komen teman kalian yang komennya begini. Hai Rifki, wah udah tua ya, tambah usia ya sekarang ya gitu ya. Selamat deh, sukses terus buat lo, semoga panjang umur ya, terus gampang rezekinya, enteng jodoh dan seterusnya. Psikologisnya, secara kita manusia gitu ya, biasanya kita akan berusaha merespon nggak sih ketika ada orang yang bisa yang ngasih kita komentar jauh lebih banyak dibanding orang lain. Kita kalau mau kita nggak respon tuh rasanya nggak enak kan. Kadang kalian contoh aja, kadang kalian WhatsApp-an atau kalian text message sama orang, ketika orang udah cerita panjang kalian cuma bahas iye, nggak enak kan? Ya nggak? Oke. Secara psikologis tuh kita punya keinginan untuk merespon sesuatu yang memberikan kita hal yang, jadi kita tuh kayak memberi timbal balik. So kalau kalian ingin dinotis ketika kalian melamar ke sebuah posisi pekerjaan, pastiin kalian ngelakuin hal yang berbeda juga. Lakukan hal sedikit lebih banyak daripada yang dilakukan orang lain yang sekedar copy interested atau copy great opportunity. Lakukan sedikit lebih. Tunjukin niat kalian lebih besar daripada itu. Itu yang akan bikin kalian dinotis. Ya. Jadi kalau yang selama ini ngelamar masih pakai interested atau great opportunity, mulai berubah. Mulai kasih komen yang personal supaya si Ibu Nurima ini notice. Karena ketika kalian tag namanya, guys, dan komentar ini tuh biasanya muncul di notifikasi. Ya. Tuh. Menyukai posting Anda, membagikan kembali, mengomentari posting Anda gitu ya. Biasanya kan kita kalau misalnya posting sesuatu yang penting, apalagi loker, itu dilihat mulu gitu ya. Kayak saya contohnya ya, saya kan lagi ada promosi job fair nih, besok kan kita ada job fair online nih. Nah ini saya akan baca terus gitu guys ya. Saya akan lihat gitu ya. Mana tadi dia? Nah ini ya. Nah saya akan lihat nih posting aslinya.
Siapa sih yang komen gitu ya. Tapi karena ini ya isinya sama aja ya, saya cuma lihat berapa banyak yang nge-like, berapa banyak yang komen, berapa banyak yang nge-share kayak gitu ya. Nah, intinya adalah dalam berinteraksi di LinkedIn supaya kalian lebih di-notice, kalian effort aja lebih. Ya. Itu. Kemudian setelah kita memberi komen yang personal, strategi berikutnya adalah membangun personal branding. Gimana caranya membangun personal branding? Dengan post konten rutin. Terserah kalian, kalau bisa tiap hari, kalau misalnya kalian bisanya 3 hari sekali, terkait posisi target. Nah, contoh misalnya ya, contoh target jadi digital marketing, ya kan? Kalau saya mau jadi digital marketing, supaya HRD ngelihat bahwa saya adalah seorang digital marketing yang handal, maka saya harus ngasih tahu dong ke HRD. Bisa contohnya saya posting informasi, atau posting ilmu, atau posting berita, apapun yang terkait digital marketing. Misal, TikTok Ads versus IG Ads. Mana yang lebih baik? Weh, kan? Posting konten. 3 langkah dapat omset lewat digital marketing. Strategi poster. Yang hasilkan engagement. Saya ngerti juga karena saya ikut kursusnya juga, guys. Ya, strategi poster yang menghasilkan engagement tinggi. Ya. Di misalnya Instagram. Posting. Ketika kita posting kayak gini, yang terkait dengan posisi yang kita inginkan, ya kembali lagi kuncinya adalah posisi target. Perhatiin ya, makanya pelajaran kemarin itu penting banget. Posisi target. Kalau misalnya kita sudah menargetkan sebagai digital marketing, kita tunjukin lewat posting-posting kita bahwa kita itu memang tahu, memang paham, ngerti juga mempraktekannya. Entah itu karena kalian sudah pernah belajar di kursus, atau karena memang kalian punya pengalaman itu, atau kalian selama ini freelance di bidang itu, apapun, sharing. Ya. Untuk posisi yang lain bisa nggak, Coach? Bisa. Kalau kalian akunting misalnya gitu ya. Misalnya kalian akunting. Contoh targetnya, tadi ada juga yang targetnya misalnya jadi CS, ya. Jadi customer service. Ya kan? Apa, Coach, yang saya perlu bagiin? Konsep pelayanan pelanggan di era digitalisasi. Anjir, kan berat ya bahasanya. Kalian untuk bikin konten begini mesti baca, guys. Ya. Mesti baca, mesti punya ilmunya, mesti ngerti. Gimana ngelayanin pelanggan di era sekarang? Kan beda. Kalau dulu kan kita banyak interaksi fisik. Kalau sekarang enggak. Apalagi cara melatih komunikasi, ya, agar cara melatih komunikasi lah, ya. Atau trik melatih komunikasi. Terus apa lagi? Kiat menghadapi pelanggan yang rese. Apa aja gitu yang terkait kerjaan yang kalian target. Nah, jadi masalah kalau kalian nggak ngerti mau jadi apa, ya kan? Yang jadi masalah sekarang itu adalah kalian nggak ngerti mau jadi apa gitu. Kalau kalian tahu mau jadi apa, kalian bisa posting sesuatu yang terkait itu, sehingga pada saat HRD baca profil kalian, ya, saat HRD lihat profil kalian di LinkedIn, dia lihat nih misalnya siapa ya? Saya ambil aja deh, misalnya Selamat ya, Mas Selamat nih. Asep lah, Asep ya. Yang dilakukan oleh HRD gini, guys, saat dia inter sama kita, dia akan lihat profil kita.
Dia akan lihat, oh ini pengalamannya ini, pendidikannya ini, keahliannya ini. Oke, dia ngerti apa yang dia lakukan. Kita lihat aktivitasnya. Nah, di LinkedIn itu guys, hebatnya kita bisa lihat aktivitas orang. Oh, dia ini apa? Posting? Posting ya. 19 jam yang lalu. Apa yang dia posting? Saya punya 3 orang anak. Oh, oke. Dulu saya sempat kerja di perusahaan otomotif. Oke. Saya sudah melamar banyak kerjaan di berbagai perusahaan, tapi sampai sekarang belum ada satupun panggilan. Apa ini guys? Ayo. Ketika kalian posting begini, apakah ini akan bermanfaat buat HRD? Dia tag saya lagi. Ini udah pasti dia belum pernah ikut kelas karir. Bukan saya ngerendahin ya, mohon maaf, tapi saya ingin kasih tahu ke kalian. Ketika kalian melakukan ini, itu nggak ada gunanya. Mengeluh, curhat, apalagi di LinkedIn, itu nggak ada gunanya. Mending kalian seperti yang saya sampaikan tadi, mending kalian nunjukin bisa apa. Kalau misalnya si Asep ini ya, Asep ini adalah seorang operator atau seorang pekerja teknis yang memang punya keahlian, sebaiknya dia posting sesuatu terkait itu, bukan mengemis dengan nunjukin foto istri dan anak-anaknya. No, that's not a good idea. Nggak kena, guys. Perusahaan nggak akan ngerekrut kalian gara-gara ini, nggak. Ya, perusahaan nggak akan ngerekrut kalian gara-gara kalian punya anak 3 dan kalian baru di PHK. Nggak ada urusannya, nggak peduli perusahaan. Yang saya pengen tahu, kalau saya jadi HRD, yang saya pengen tahu, oke Asep, you lagi nganggur, sekarang saya pengen tahu you bisa apa. Bisa apa sih Asep? Nah, sementara postingannya begini, cuma satu lagi. Tuh, coba postingannya kayak tadi. Ya, coba postingannya bayangin kayak gini. Nih, bayangin nih postingannya kayak gini nih. Perbedaan mesin A dan mesin B, perbedaan efisiensi, bagaimana memperbaiki mesin yang rusak, apa kayak gitu. Nunjukin bahwa dia menguasai jobnya, menunjukin bahwa dia itu menguasai pekerjaannya. Itu menjual. Tapi kalau kita pasang foto istri anak-anak, nggak ngaruh guys buat HRD. Nah itu personal brand. Ya. Jadi buat kalian yang udah tahu mau jadi apa dan punya akun LinkedIn, pakai akun LinkedIn-nya sekarang dengan cara yang lebih baik. Posting sesuatu yang terkait dengan pekerjaan yang kalian inginkan. Coach, tapi saya bukan ahli. Jangan salah. Kalian perhatiin deh orang-orang yang ada di TikTok yang selama ini kalian tontonin itu. Apakah mereka praktisi? Belum tentu, guys. Apakah mereka semua memang benar-benar HRD yang sharing-sharing itu? Belum tentu. Mereka cuma modal PD, modal berani. Nah, kalian juga tinggal nambah itu aja. PD nulis konten, karena kalian riset dulu, belajar dulu. PD nulis konten karena kalian tahu bahwa memang kalian bisa. Gitu ya. Jadi personal branding, bangun personal branding kalian di LinkedIn. Kemudian yang terakhir adalah, saya tidak jadi deh, ini aja. Soalnya cara yang terakhir tidak saya rekomendasikan lagi ya. Jadi mulai hari ini cara yang terakhir saya tidak rekomendasikan lagi ya. Jadi ya ini cukup ya. Jadi strategi-strategi yang bisa kalian lakukan di LinkedIn. Mulai dari profil ya, kemudian respon yang lebih personal di kolom komentar ketika kalian nemu loker yang kalian ingin lamar, bangun personal brand. Udah itu aja ya. Nah, yang terakhir kita akan belajar strategi kirim 100 CV lewat email. Sebelum ke sini, ada pertanyaan terkait LinkedIn? Eko,
Kalau punya beberapa pengalaman, apa perlu dicantumkan semua? Maksudnya di CV atau di LinkedIn-nya, cantumin aja. Ngerti ya? Udah ya, lewat LinkedIn kita bisa move on ya. Kalian nggak susah juga kok. Ya, yang susah itu adalah mulainya. Khususnya saat ngebangun personal brand itu memang butuh waktu, kalian butuh keberanian, tapi ketika kalian berhasil, kalian cukup keberanian untuk melakukan itu, untuk memulai posting sesuatu yang bermanfaat, yang menunjukkan bahwa kalian mampu bekerja di posisi itu akan sangat powerful. Ya. Nah, yang berikutnya kita akan belajar kirim 100 CV lewat email. Ya. Nah itu tadi ya, itu sebenarnya Dwi ya, posting CV itu sebenarnya strategi yang saya ajarin juga, tapi saya nggak rekomen itu lagi sih, karena nggak perlu sebenarnya guys ya. Tulis pengalaman di LinkedIn nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Kalau emang kita nggak bisa bahasa Inggris ya pakai bahasa Indonesia aja ya. Saya punya pengalaman kerja 3 bulan, resignnya karena habis kontrak. Saya tidak tertarik untuk lanjutin. Baik kan, cantumin aja, kan itu bagian dari pengalaman kamu. Lanjut ya, saat mendengar kata kirim 100 CV lewat email, saya yakin kalian ngerasa ini kayak sesuatu hal yang agak mustahil gitu, ya kan? Apa yang ada di pikiran kalian? Apa yang menurut kalian sulit untuk dilakukan ketika kalian dengar cara ini? Coba komen di chat. Menurut kalian tuh kesulitannya akan ada di mana? Apa yang terpikir yang tiba-tiba muncul? Kirim 100 CV lewat email. Hah? Nanti gitu. Apa yang kepikiran gitu? Alamat email. Alamat email ya kan? Lokernya terbatas ya nggak sih? Kan lokernya terbatas coach ya nggak sih? Apa lagi? Nulis nama PT, nama perusahaan di lamaran ya kan? Benar benar benar, bisa jadi bisa jadi. Apalagi apalagi? Cara dapat emailnya, ya itu tadi ya, sama ya. Nah, ada banyak ya. Mungkin pertanyaan kalian yang mirip-mirip aja sebetulnya. Saya mau kasih tahu di awal ya, nggak masuk kualifikasi di loker, oh ya, lokernya nggak sesuai kualifikasi, ya. Ingat kemarin teman-teman cara strateginya kelas karir gimana? Kenali diri, strategi dapat kerja, kelas karir ya. Kenali diri, tentukan posisi, ya kan? Bikin CV, kirim yang banyak, ya, baru interview ya. Nah, menjawab pertanyaan teman-teman yang gimana kalau nggak sesuai kualifikasi, ini tuh kita pelajari kemarin, ya. Jadi kita sudah mastiin saat ini teman-teman yang udah ikut kelas hari Selasa itu sudah punya satu posisi yang sudah kemungkinan 80% ke atas sudah sesuai dengan kualifikasinya. Betul ya? Yang tadi udah praktek, yang contohnya tadi siapa yang nyebutin digital marketing, admin gitu ya, terus CS atau lain sebagainya. Kalian yang sudah praktek kemarin, hari ini sudah punya keputusan kan, sudah menentukan kan, posisi apa yang saya itu di atas 80% kecocokannya. Udah punya kan? Jadi ini tidak masalah lagi toh. Nah, sekarang itu kita sampai di step yang ini. Bikin CV besok. Ini Kamis ya. Ini Kamis, ini Senin. Hari ini kita belajar ini. Kirim CV yang banyak. Kita udah nemu nih posisinya apa ya. Targetnya udah ada. Target udah ada. Gimana supaya kirim CV-nya banyak? Caranya gini guys. Sebenarnya tekniknya itu sederhana sekali. Tekniknya itu sederhana, gampang banget. Nanti kalau kalian udah ikutin sampai akhir, kalian akan bilang, oh gitu doang gitu. Oh gitu doang ya. Itu kalian akan ngomong begitu. Tapi masalahnya untuk sampai ke situ, kalian perlu memahami 2 mindset penting.
Ya, 2 mindset penting untuk bisa memahami kenapa cara ini mungkin untuk dilakukan. 2 mindset penting ya untuk kirim 100 CV via email. Apa saja itu? Yang pertama adalah konsistensi. Yang kedua, pemahaman tentang sistem rekrutmen bekerja, sistem rekrutmen. Ya. Pertama itu konsistensi, pentingnya untuk konsisten. Yang kedua adalah memahami sistem kerjanya rekrutmen. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, mengenai konsistensi. Saya selalu menggunakan analogi yang sama, karena menurut saya ini yang paling mendekati, yang paling mengena juga. Kalian perhatiin ya, saya akan menggambar seorang pencari kerja di sini. Namanya Teddy. Ya, Teddy lagi cari kerja. Sebelum kita lanjutkan, saya mau bertanya dulu ke teman-teman di sini. Di sini siapa yang termasuk orang yang, apakah kalian termasuk, kalian itu setuju nggak sih? Kalian setuju nggak sih bahwa rezeki setiap orang itu sudah ada takarannya? Ada takarannya. Kalian termasuk yang setuju nggak? Kalau yang setuju boleh komennya di chat. Apakah kalian termasuk orang yang setuju bahwa rezeki setiap manusia, setiap orang, setiap makhluk itu sudah ada takarannya? Kalau nggak setuju nggak apa-apa ya. Yang setuju boleh komen di chat ya. Nah, kalau misalnya kalian setuju, maka analoginya kan begini ya. Kalau si Teddy lagi cari kerja, maka kan sebenarnya Teddy itu udah ada rezeki kerjanya di sini ya kan? Ya nggak? Udah ada rezekinya, tapi nggak tahu ya kan? Kita tahu Teddy itu suatu hari akan kerja, atau mungkin suatu hari dia akan keterima kerja. Tapi kita nggak tahu nih kerjanya di mana, kapan, ya kan? Setuju kan? Bahwa kita tahu bahwa kita tuh sudah ada jatah rezekinya, tapi kita tuh nggak tahu berapa nanti gajinya, kerjanya di perusahaan apa, kirim CV-nya harus berapa banyak, ya kan? Interviewnya harus berapa kali, nggak tahu kan? Ya, setuju ya? Nah, untuk mencapai ini kan Teddy perlu usaha, karena dia nggak tahu, maka dia harus usaha dong, ya nggak? Karena dia nggak tahu, maka kita berusaha, betul? Karena kita nggak tahu, karena kalau kita diem aja ya nggak mungkin ya, tiba-tiba kita nggak ngelamar, tiba-tiba ada perusahaan nelpon kan nggak mungkin ya. Maka kita harus kirim CV, harus ngelamar, ya kan? Maka itu usaha, kita harus berusaha mendekati rezeki kita, ya kan? Nah, anggaplah teman-teman ya, ini fiksi aja, fiktif ya, ini fiktif aja. Anggaplah misalnya kita dapat bocoran dari Yang Maha Kuasa bahwa si Teddy ini ya bocorannya gini doang, ya. Bocorannya gini aja. Teddy itu ya, Teddy bakal dapat kerja setelah kirim 350 CV. Kita dapat bocoran nih dari Yang Maha Kuasa ya. Ingat ini fiktif ya. Ini hanya rekaan semata, jadi bukan real ya. Kita dapat bocoran seperti ini. Teddy bakal dapat kerja setelah kirim 350 CV. Yuk kita perhatiin. Kita dapat kesempatan untuk memperhatikan usahanya Teddy. Dan Teddy berusaha setiap hari kirim CV satu. Setiap hari. Konsisten, kirim sehari satu. Pertanyaannya, buat kita yang nonton nih, ya. Jika Teddy kirim 1 CV per hari, di hari keberapa Teddy akan dapat pekerjaan? Yuk. Kita tahu nih ya, kita dapat bocoran ya. Teddy itu dapat kerja setelah kirim 350 CV. Setiap hari Teddy kirim satu. Hari keberapa Teddy bakal dapat kerja? Ya, 350-an ya. Lebih dari 350, betul jawabannya. Bisa 350, bisa 351, bisa 352. Alias 11 bulan ya, hampir setahun ya nggak? Kalau misalnya aja Teddy itu usahanya berubah gitu ya. Misalnya Teddy nggak satu ya,
Usahanya tuh sehari kirim 2, 2, 2, 2, 2, 2. Kalau aja Teddy melakukan itu, ya, maka mungkin dia akan kerja nggak dalam 11 bulan ya berarti. Bisa 5 atau 6 bulan saja. Ya kan? Tapi kalau Teddy kayak gini gimana? Hari ini kirim 1, besok libur, besok 2, besoknya lagi 3, libur, 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 5, 1, 1, libur, libur, 2, 1, 1, begitu seterusnya. Kalau kalian perhatikan pola ini mirip dengan cara kalian hari ini nggak? Kalau ada 1 hari ini ya kirim, besok nggak ada ya udah libur. Ketemu 3 loker kirim 3, nggak ada ya udah loss. Apalagi kalau lagi libur panjang, cuti bersama, udah libur hilang gitu ya. Kapan hari kerja lagi, cari lagi, ketemu ya kirim, nggak ketemu ya nggak kirim. Ayo, bener nggak? Benar atau benar? Ayo, kalian cara kirim CV-nya kayak gini. Kalau ada kirim, nggak ada ya udah. Alasannya apa biasanya? Apa alasannya biasanya? Kenapa kalian ngirimnya itu Senin Kemis gini, tidak konsisten sama sekali? Apa alasannya biasanya? Lokernya nggak ada, coach. Ya kan? Ya nggak? Lokernya nggak ada, gitu kan? Betul? Ada lagi alasan lain? Lokernya nggak ada, mager, butuh healing. Ya, ya benar ya. Kualifikasinya nggak masuk, ya kan? Ya nggak? Alasan-alasan lainnya intinya ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, kenapa ada mindset seperti ini? Lokernya nggak ada, kualifikasi nggak masuk. Karena pertama tadi ini guys, tidak riset. Kalau kita sudah riset, berarti kita sudah tahu bahwa pekerjaan yang kita inginkan, satu pekerjaan, satu posisi fokus yang kita target adalah posisi yang kita tahu di atas 80% cocok sama kualifikasi kita. Berarti itu kerjaan sesuai. Jadi tidak ada istilah kualifikasi nggak masuk. Nah ya, tinggal sekarang pertanyaannya ini nih, ya, mager butuh healing ini kembali lagi ke konsistensi. Nah ya, kenapa kita perlu belajar konsisten guys? Karena ketika kita melakukan ini, ya, bisa jadi itu adalah penyebab kenapa teman-teman ada di sini yang mungkin nganggurnya itu cukup lama. Jangan salah guys, kelas karir itu ada yang freelance 7 tahun. 7 tahun freelance doang. Karena ngelamar kerja nggak dapat-dapat. Ada. Ada yang 3 tahun nganggur. Ada yang 2 tahun nganggur. Ada. Jadi jangan heran gitu. Kenapa? Karena tidak konsisten dan tidak tahu strateginya. Nah, saya nggak pengen teman-teman juga merasakan hal yang sama. Justru kalian ikut kelas karir supaya yang mungkin udah ngerasa nganggur cukup lama bisa cepat dipanggil kan. Yang baru sebulan aja udah deg-degan gitu. Kok saya baru sebulan aja udah deg-degan gitu ya. Udah rasanya bosen banget, pengen banget kerja karena dikatain mulu sama orang tua, dikatain mulu sama tetangga, insecure sama teman sendiri, kayak gitu-gitu kan. Nah, konsisten. Salah satu kunci supaya teman-teman bisa ngirim 100 CV lewat email, butuh konsistensi. Gimana nanti teman-teman belajar ngirim 100 setiap hari. 100 setiap hari. Dan ini nggak akan bisa dilakukan kalau tidak konsisten. Ya, apa ini tulisan saya? Tidak bisa dilakukan kalau tidak konsisten, guys. Ya, itu satu. Jadi, saya mau kasih tahu dulu.
Kalau ada orang yang sudah tahu ilmu di kelas karir, tapi belum dapat panggilan kerja, kemungkinan pertama, biasanya belum konsisten. Ya. Udah tahu caranya, tapi tidak dipraktekin. Itu aja. Satu. Ya. Nah, setelah konsistensi kita perlu tahu lagi apa? Kita perlu tahu lagi bagaimana sistem kerjanya rekrutmen. Nah, untuk memahami itu, ya, kalau kita sudah sadar bahwa, oh kalau saya mau cepat keterima kerja, saya harus konsisten nih, tiap hari harus kirim CV. 100 lagi kalau saran dari Coach Denny. Nah, sistem rekrutmen bekerja, gimana cara memahaminya? Yuk, kita sekarang di sini teman-teman role play aja. Kita bermain, kita membayangkan 5 menit ke depan jadi HR. Ya, 5 menit ke depan jadi HRD kita. Kalau misalnya kalian jadi HRD, terus dapat tugas dari kantor, kantor butuh 1 orang staf admin, apa yang kamu lakukan? Coba, kalau kalian yang jadi HRD di sebuah perusahaan, bayangin aja, kalian jadi HRD pura-pura. Kalau kantor kalian butuh staf admin, kira-kira kalian akan ngapain? Kalian akan ngapain? Oke, ya. Tentukan kualifikasi, ya kan? Ini bisa diskusi dengan user biasanya. Ya. Kita diskusi dengan user untuk menentukan kualifikasi. Habis itu ngapain? Kualifikasi udah ada, terus job desk. Oke, kualifikasi. Tentukan job desk-nya. Ya. Kemudian bikin posternya, ya, bikin poster lowongan, bener? Kemudian apain? Publikasikan, ya kan? Nah, pertanyaannya gini, kalau kalian yang jadi HRD, kalian akan publikasi lowongan kalian kemana? Kemana kalian akan mempublikasikan lowongan admin itu? Media sosial, oke, murah meriah. Media sosial, ya. Terus apa lagi? Job portal, ya kan? Apa lagi? Channel Telegram, ya nggak? Grup WhatsApp, ya kan? Website perusahaan, taruh juga. Bener nggak? Kalian akan berusaha untuk memposting itu kemana-mana kan, supaya pelamarnya banyak. Nah, pertanyaan saya gini guys, setelah kalian, ini pertanyaan berikutnya, kalian udah ngirim, udah publikasi kemana-mana. Setelah kalian publikasi, apakah semua orang yang sesuai kualifikasi pasti melamar? Coba, pertanyaannya adalah, setelah kalian usaha posting loker itu kemana-mana, apakah semua orang yang sesuai kualifikasi pasti melamar? LinkedIn, ya betul, LinkedIn, ya. Sebarin semua pokoknya. Jawabannya tentu tidak, ya. Atau belum tentu, ya. Belum tentu, ya kan? Nah, apa alasannya kira-kira teman-teman? Apa saja alasan orang yang kualifikasinya sesuai tidak melamar? Apa alasannya kira-kira? Menurut kalian? Kualifikasinya udah masuk, kualifikasi itu termasuk penempatan ya, domisili udah masuk gitu ya. Tidak tahu infonya, ya benar-benar ya. Tidak tahu infonya ya. Sesuai tapi nggak tahu infonya ya gimana mau ngelamar, benar nggak? Iya benar juga ya kan? Apalagi? Oh, kadaluarsa, lokernya lewat ya. Ya, atau kelewat, ya kan? Benar benar benar. Apalagi? Ketinggalan berita ya kan? Nggak tahu infonya ya sama ya, atau ketinggalan berita ya. Ya. Apalagi?
Bisa aja misalnya nggak tertarik ya kan, nggak tertarik sama perusahaannya, bener nggak? Ya, atau, tahu, eee, tahu gajinya kecil misalnya, misal ya kan dan sebagainya intinya ya. Tapi saya pengen kalian perhatiin kedua hal ini, ya, 2 hal ini. Contoh paling gampang aja, kalian termasuk yang pernah atau sering, pernah itu sekali, 2 kali, sering itu lebih dari 2 kali, loker-nya kelewat, baca loker yang kelewat. Pernah termasuk pernah atau sering? Kalau pernah 1, 2 kali, di atas 2 kali itu berarti sering gitu ya, sudah masuk sering ya. Tuh, Kia sering, Gita sering ya, Rifki sering ya, Siti sering ya, Iva sering. Sering kan? Kalian ngalamin ini ya? Kalian tahu nih, wah cocok banget tapi udah tutup ya, sering kan? Nah, kalau kalian tahu bahwa ternyata kadang-kadang ada loker yang kita tuh kelewat atau bahkan kita nggak baca, bener nggak? Ada kemungkinan dong berarti ketika perusahaan buka loker kita tuh nggak tahu ada loker itu kan? Maka saat kita baca seperti ini teman-teman, coba kita praktekin ya. Saat kita baca seperti ini, ya, ada info loker dari Intisera. Nih, ya, ada info loker dari Intisera. Lokernya apa di sini? Technical support. Pertanyaan saya simpel, teman-teman. Kira-kira Intisera ada loker lain yang sedang dibuka nggak? Ada nggak kemungkinan Intisera itu sedang buka loker yang lain di luar technical support? Ada atau tidak kemungkinan Intisera sedang buka loker lain di luar technical support, tapi kalian tidak tahu? Ada kan? Bisa aja kan dia butuh admin juga, mungkin ya, mungkin aja dia butuh legal, mungkin dia butuh digital marketing, ya nggak sih? Mungkin dia juga butuh sales, ya nggak? Mungkin dia butuh CS, mungkin dia butuh admin, ya kan? Mungkin dia butuh teknisi juga, bisa jadi dong. Ada kemungkinan dia buka loker lain, cuma kalian nggak tahu. Nah, kalau misalnya kalian memahami seperti itu, guys. Kalau kalian udah mulai paham seperti itu, maka kalau misalnya saya akan nunjukin kalian ya. Kalau misalnya kalian melakukan hal ini, nah ya, kalau misalnya kalian melakukan ini, Intisera ini nama PT-nya apa? Ada nama PT-nya nggak sih? Oh nggak ada, dia nggak ngasih tahu. Dia bukan HRD-nya Intisera ya. Intisera aja berarti ya. Pada yang terhormat, kepada Bapak Ibu HRD, atau kita bisa riset ya, kita bisa riset aja. Misalnya Intisera itu nama PT-nya apa? Intisera Group. Oke ya. Intisera Group. Boleh kita pakai itu aja ya. Intisera Group di tempat. Salam kenal Bapak Ibu. Saya Teddy, seorang lulusan baru. Saya tertarik untuk melamar posisi
Terus saya lampirin CV saya. Jangan lupa ya, lampirin CV ya. Ya, anggap aja ini misalnya ya, saya lampirin CV. Terus saya kirim ke Intisera. Pertanyaan saya simpel, guys. Boleh nggak? Boleh atau tidak? Ada larangan nggak sih kita ngelamar? Iya, ada larangan nggak sih kita ngelamar kerja ke perusahaan? Kan nggak ada ya. Jawabannya boleh-boleh aja. Nah, ini saya akan menjawab pertanyaan Ray sekarang. Ketika kita melakukan cara ini, teman-teman, ketika kita melakukan cara ini, maka kemungkinannya kan ada dua, ya. Ketika kita melakukan cara itu, kirim CV seperti tadi, kirim CV ke Intisera untuk posisi, ya kan, digital marketing, loker yang dibuka, technical TS ya, technical support. Kemungkinannya satu, Intisera tidak butuh digital marketing, ya kan? Dua, Intisera ternyata butuh digital marketing, betul? Ini kan kemungkinannya. Oke, sekarang kalau misalnya Intisera tidak butuh, apa yang terjadi dengan CV kita? Skip, ya nggak? Apalagi? Kalau Intisera nggak butuh digital marketing, kita udah kirim nih CV kita, dia ternyata nggak buka digital marketing. Apa yang terjadi dengan CV kita? Di skip. Terus selain itu apa? Apalagi kemungkinan yang terjadi dengan CV kita kalau kebetulan Intisera tidak butuh digital marketing? Bisa disimpan, sebagai database. Betul, betul. Karena praktek ini bisa terjadi. Kalau perusahaan itu ada yang nyimpen, jadi nggak semua dihapus. Atau paling terburuk dihapus kan? Ya nggak? Di-delete aja. Selesai. Tapi saya punya pertanyaan, guys. Kalau HRD nyekip CV kalian, nyimpen, kalian nggak tahu, atau dihapus, setelah kalian kirim ke sana, kalian ngerasa rugi nggak sih? Rugi nggak? Kalian ngerasa rugi nggak sih? Kalian kirim ke Intisera, terus CV kalian di-skip, disimpan jadi database aja, atau dihapus deh, apes-apesnya. Kalian ngerasa rugi nggak sih? Kalau kalian ngerasa rugi itu saya bingung. Bukankah selama ini kalian kirim CV itu statusnya begini semua? Hah? Bukankah selama ini kalian kirim CV itu ujung-ujungnya begini? Di skip-skip juga, dihapus-hapus juga. Iya kan? Rugi nggak? Enggak kan? Ya enggak lah. Udah biasa, bener nggak sih? Udah biasa toh. Jadi hal yang lumrah kan? Bukankah selama ini kalian kirim 20 CV nggak ada yang dipanggil juga toh? Itu kan berarti antara diginiin. Kalau nggak di skip, di delete, disimpan jadi database. Selesai kan? Terus kenapa ngerasa rugi gitu? Justru kalian harus pikirin sisi positifnya. Bagaimana kalau ternyata Intisera butuh? Kalau ternyata Intisera butuh, apa yang terjadi? CV dibaca, kalau cocok diproses. Betul? Fokusnya ke sini dong. Tapi pertanyaannya guys, seandainya kalian nih
tidak pernah kirim CV ke Intisera. Kalian tidak pernah kirim CV ke Intisera. Apakah tiba-tiba HRD-nya Intisera, rekruter dari Intisera, akan tiba-tiba manggil kalian? Saya ulangi nih. Kalau kalian tidak pernah kirim CV sama sekali ke Intisera, apakah tiba-tiba HRD atau tim rekrutmennya Intisera akan nelpon kalian? Misalnya, halo Rifki, saya HRD dari Intisera, feeling saya sih kamu nih pengen ngelamar digital marketing ya ke perusahaan kami. Perusahaan kami lagi open loh. Yuk, datang interview ya. Besok kita ada jadwal jam 9 pagi, nanti ketemu sama saya Teddy. Ya, bisa begitu? Bisa gitu guys? Tiba-tiba bangun ya. Wah gitu ya. Nggak bisa guys. Ya, nggak bakalan itu ada terjadi ceritanya. Ya, jadi apa yang harus kalian lakukan? Ya kirim CV-nya, kirim. Ya, lakukan itu ke 100 perusahaan lain setiap hari. So, apa yang kalian lakukan mulai hari ini, teman-teman kelas karir? Begini, ya. Kalian scroll-scroll, cari alamat email. Oh, ada lagi email. Ambil. Ya, ini yang kalian lakukan mulai hari ini. Ganti nama perusahaannya. Ya, ini perusahaannya apa? PT Tempindo, ya. Apa namanya? Tempindo Jasa Tama, ya. PT Tempindo Jasa Tama, ya. Kirim. Cari lagi, ya. Scroll-scroll ketemu lagi. Oh, ada lagi email, kirim lagi. PT Citra Ardita Media Farma, ya. Copy, 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 ganti nama perusahaannya. Citra Ardita Medi Farma. 100 kali ke 100 perusahaan berbeda. Mulai masuk akal nggak sekarang? Ayo, kalau caranya begini bisa dilakukan nggak ngirim 100 CV sehari? Kalau caranya seperti ini, bisa dilakukan atau tidak mengirimkan 100 CV setiap hari ke perusahaan yang berbeda-beda? Nah, itu guys. Jadi kalau kalian lihat testimoni teman-teman yang dipanggil interview 2, 3, 4 sehari, ini caranya. Ngerti ya sekarang ya? Kuncinya apa? Konsisten. Kalau misalnya kalian udah tahu caranya, tapi kalian tidak konsisten, ya sama aja bohong. Sama aja bohong. Kenapa? Karena kalau kalian pengen cepat dapat kerjaan, ya lakukan. Lakukan persis seperti apa yang saya ajarin. Fokus ke satu posisi, kirim sebanyak-banyaknya. Ingat tadi step ini ya? Ya, mana tadi? Strateginya kelas karir. Nah, ini ya. Strategi dapat kerjanya kelas karir nih. Pastiin posisi target, kirim CV yang banyak. Caranya kayak tadi. Gitu, guys. Mantap ya. Simple kan ternyata, cuman kirim-kirim-kirim gitu aja kan. Udah tau, oh gitu doang ternyata gitu ya. Emang kan saya udah bilang tadi di awal. Kalau kalian tahu caranya itu gampang. Masalahnya membuat kalian membuat kalian berani untuk melakukan itu. Itu yang tidak semua orang ceritakan. Dan kalaupun kalian ceritakan, belum tentu orang percaya. Ya, makanya saya tidak membagikan ini di luar khusus untuk kelas karir karena saya butuh orang yang benar-benar fokus dan benar-benar mau mendengarkan, mau mempraktekin. Ya.
Sekarang kita ke tanya jawab ya. Tadi ada pertanyaan dari Lutfi. Sorry, dari siapa tadi sebelumnya di awal? Kia, kalau perusahaannya sama, alamat email beda, boleh kirim lagi nggak? Boleh, silakan aja. Tapi jangan sampai ngirim ke email yang sama berulang kali ya. Yang diajarin di sini bukan ngirim 100 kali ke email yang sama. Ingat, email yang berbeda-beda ya, ke perusahaan yang beda-beda. Lutfi, kalau kita kirim banyak ke email perusahaan, dokumen kita pakai yang gabungan atau CV aja. Gabungan ya. Jadi ini caranya, kalian nanti baca ebook ini ya. Baca ebook ini. Buat teman-teman yang beli kelas karir, itu kalian sudah dapat fasilitas ebook pendukung. Nah, kalian baca ebook, ini ya, baca ebook, menu baca ebook, terus kalian lihat ebook pendukung. Nih ya. Terus kalian baca di sini. Ya, trik kirim 100 CV lewat email. Nah, di sini tuh diajarin cara ngelampirin dokumen. Nah, kita lihat aja ya. Kita buka. Ya. Nah, di sini tuh diajarin cara ngelampirin dokumen, ya. Mana. Nih, halaman 47 ya. Sekaligus juga cara namain filenya juga udah ada di situ ya, teman-teman ya. Halaman 40-an. Nah, ini ya. Nih, guys. Jadi, ketika kalian ngirim CV, dokumennya itu disatuin seperti ini. Kalau misalnya kalian mau ngirim CV lewat email, nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Body email itu sudah berlaku sebagai surat lamaran. Tapi kalau kalian misalnya mau kirim satu persatu, silahkan. Kalau kalian mau lampirin, silahkan. Tapi nama perusahaannya kosongin aja. Tadi ada yang nanya kan, Coach, gimana kalau salah satu kendala saya adalah harus ganti nama di nama perusahaan di surat lamaran. Dihapus aja. Ditujukan kepada HRD misalnya. Ya. Kepada Bapak Ibu HRD di tempat, nggak usah nama perusahaan di sininya ya. Jadi cukup HRD aja. Kalau kalian mau lampirin surat lamaran. Kalau kalian nggak mau pakai, nggak apa-apa juga. Langsung CV dan dokumen pendukung. Ya. Ini kalian bisa baca di ebook cara masukinnya gimana gitu ya. Cara ngecilin filenya gimana. Nama format file seperti ini. Bisa juga dibalik ya. Ada juga yang rekomendasiin dibalik, posisi dulu juga bisa. Posisi underscore nama ya. Jadi ininya pindah ke sini. Namanya pindah ke sini. Ya, bisa juga. Yang mana aja sih. Intinya harus ada keterangan nama, ada posisi, ada domisili. Gitu. Oke. Dua posisi di satu perusahaan tidak disarankan kita. Nanti kalau kamu baru ikut kelas karir hari ini, saya saranin belajar yang hari Selasa juga, di mana kita belajar fokus ke satu posisi. Ya. Kita belajar fokus ke satu posisi. Di kelas karir itu belajarnya bukan ngirim banyak posisi, bukan, tapi kita fokus untuk melamar ke satu posisi yang spesifik yang kita tahu itu cocok buat kita. Lutfi, ke layar yang tadi. Oke, kita ke sini ya. Mau yang mana nih Lutfi? Yang ini, yang mana? Yang ini? Ya. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan ya. Siapa lagi nih? Pertanyaan siapa lagi nih? Boleh rekomen bagaimana membalas DM LinkedIn dari HR yang offer posisi ke kita dan kita tertarik? Jawab aja. Terima kasih Bu atas penawarannya. Saya tertarik untuk bekerja di posisi tersebut, kayak gitu ya. Tergantung isi DM-nya apa. Ya. Balas aja, yang penting kalimatnya formal. Senin nggak ikut. Ada nggak tips interview sama user? Ada di ebook, sudah dibahas ya. Kalian coba baca ebook kunci jawaban interview. Itu ada pembahasan tentang interview user, apa aja yang perlu diperhatiin. Nah, itu udah ada di sana lengkap. Ya. Setelah riset gaji, rata-rata untuk posisi saya lamar itu cukup tinggi di atas UMR. Dengan pengalaman saya yang minim, itu bagaimana ya? Posisinya apa nih, Fahri? Ya.
Posisinya apa dulu, dan cara risetnya itu benar atau belum gitu ya, karena udah benar atau belum. Saran saya sih kamu ikut kelas hari Senin nanti ya. Nanti kamu bisa ikut kelas hari Senin, itu dibahas cara riset juga. Rizky Kak, kadang pertimbangannya di lokasi penempatan. Nah, pilih aja loker-loker yang penempatannya sesuai sama kamu, bisa juga ya. Jadi untuk mencari email perusahaan yang buka loker dengan dekat domisili nggak dapet. Nah, kamu solusinya ya, kamu bisa pakai Instagram, ya. Kamu bisa pakai fitur search di LinkedIn juga bisa. Misalnya kayak kamu pakai fitur search di sini ya, Jakarta gitu ya. Nah, maka posting gitu yang ada kata Jakartanya. Kayak gitu caranya, ya. Kamu bisa pakai ini, kamu bisa follow Instagram loker khusus area Jakarta, gabung ke Telegram loker area Jakarta gitu ya. Jadi jangan cuma ngandelin satu cara, oke? Sumber informasinya diperbanyak, sumber informasi lokernya diperbanyak. Jangan cuma ngandelin apa yang kamu punya sekarang. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Anggita, kalau saya punya pengalaman kerja kurang dari 3 bulan, apakah perlu dicantumin ke CV? Tergantung. Sebelum 3 bulan itu kamu kontrak dan kamu resign atau gimana? Kalau kamu resign, kontraknya setahun, kamu resign, nah itu nggak usah, ya. Tapi kalau kamu 3 bulan, kayak tadi ada yang cerita ya, memang kontraknya 3 bulan, kontraknya 2 bulan, kontraknya sebulan ya nggak apa-apa. Kayak magang kan sebulan 2 bulan ya. Freelance juga bisa aja durasi kerjanya singkat. Tapi kalau pengalaman kerja, kamu dikontrak tetap atau dikontrak 1 tahun, tapi kamu di bawah 3 bulan resign, nggak usah. Lampiran ukur urutan lampiran hakim tadi ada di ebook juga ya, silakan dibaca nanti di ebooknya. Kalau lampiran itu harus berkas asli semua, yes, scan yang aslinya dong. Ngapain scan yang ngapain scan yang kopian? Scan yang aslinya, jangan lupa di watermark, itu aja ya. Agnes, saya baru selesai interview user, tapi akan tetap lanjut kirim CV lainnya dan terus berlanjut. Iya dong, harus gitu Agnes. Wah, thank you Agnes sudah kasih testimoni ya, sudah praktek. Kan akhirnya kamu ngerasain juga ya. Di Delisa, kan tidak selamanya dalam satu hari itu ada ratusan loker. Kita kan tidak fokus ke loker, Delisa ya. Tadi kita tidak fokus ke loker, kita fokus ke email ya. Lokernya mau apapun, bodo amat ya. Nanti kalau kamu belum paham, kamu ikut lagi Kamis depan. Ya, kalau kamu perhatiin tadi teman-teman di sini, kita ngelamar bukan karena buka lokernya itu. Ya, tadi saya contohin ngelamar digital marketing, lokernya technical support. Ngelamar digital marketing, lokernya purchasing, ya kan? Nggak peduli sama lokernya. Kirim 100 CV lewat email, mengirimkan CV untuk posisi yang kita inginkan, bukan berdasarkan loker. Mengirimkan CV untuk posisi yang kita mau. Kalau saya sudah tahu saya cocok untuk jadi digital marketing, maka saya akan kirim CV setiap hari 100 ke semua perusahaan. Saya mau jadi digital marketing di sana. Kalau buka. Kalau nggak buka ya nggak apa-apa, ya kan? Kalau buka, saya ngelamar. Gitu. Saya termasuk kandidat yang melamar. Gitu ya, Delisa. Jadi konsepnya itu bukan nunggu loker, ya. Yang kalian lakukan selama ini kan pasif, nunggu loker, ya kan? Lokernya ada, kirim CV. Nggak ada, ya diem, gitu kan? Yang diajarin di kelas karir adalah kalian aktif melamar untuk pekerjaan yang kalian tahu cocok sama kalian dan melamar ke semua perusahaan yang mungkin untuk kalian lamar. Dan minimal batasnya sehari 100. Ya. Dokumen pendukung yang dilampirkan minimal apa? KTP, ijazah, transkrip, sertifikat vaksin. Coba Riyadi ya. Ada pertanyaan apa Riyadi? Gini Coach, saya mau nanya, itu kan yang terkait kirim email 100 setiap hari. Berarti kalau misalkan itu kan tadi kan Coach mengajarkannya cara ngambil emailnya kan dari LinkedIn ya Coach ya? Ya. Berarti kalau kayak gitu saya harus perbanyak jaringan juga di LinkedIn ya Coach? Betul ya, bisa di LinkedIn, bisa dari IG. IG kan juga ada. Kan nggak cuma dari LinkedIn. Kalau kamu perhatiin di IG, nih saya buka ya, misalnya kamu gabung di Instagram Locker gitu ya, itu banyak juga.
Coba ya. Kamu ke channel Telegram saya tiap hari saya bagi-bagi loker. Iya benar coach. Ya. Eh, misalnya lowongan Jakarta gitu ya, lowongan DKI Jakarta. Kamu lihat poster-poster di sini pun banyak alamat email. Tapi jangan sampai salah ya, kamu jangan sampai maksudnya ketemu lokernya yang hoax kayak gitu-gitu, harus hati-hati. Kalau dari sumber yang di luar LinkedIn dan di luar Telegram saya, karena kalau Telegram saya juga udah saya pilih-pilih. Nah, ini contoh akun eksekutif ya. Kokina Joya kan? Ini kan email tuh. Oke benar. Ya. Jadi ingat sekali lagi, jangan hanya mengandalkan sumber info loker yang kalian punya saat ini, cari yang lain. Ya, kalau misalnya kalian ngerasa bahwa wah LinkedIn saya masih kurang infonya, follow aja saya tiap hari bagi loker kok. Iya, saya Ya. sudah follow coach. Nah, ya di Telegram juga saya tiap hari bagi loker, jadi banyak banget. Kalian tinggal sengaja guys, saya itu bikin akun Telegram dan di Telegram itu pasti selalu ada alamat emailnya. Salah satu alasan saya adalah untuk ngebantu teman-teman di kelas karir ngumpulin alamat email. Karena kalau kalian perhatiin, sebagian besar info loker yang saya share di Telegram itu ada alamat emailnya. Dan itu ada ribuan. Kalian tinggal ambil aja. Nyari 100 tuh cetek guys. Tinggal mau nggak praktekin ngirim satu-satu itu. Iya coach. Ya, dia. Yuk, thank you. Nanya lagi nih coach, Ya, apa? terkait kan misalkan di tempat sebelumnya kan pengalaman saya dikontrak kan selama 6 bulan dan itu tidak mencapai selama 6 bulan, saya kan resign kan harusnya kontraknya dari bulan Januari sampai bulan Juli, Ya. tapi saya bulan Juni sudah resign. Berarti untuk di CV-nya saya itu sampai bulan